Habib Bahar Smith berulah saat putusan sidang. Anda menuntut saya, padahal telah jelas fakta dan kebenaran. Maka pertanyaan saya, kelak di akhirat, Anda sekarang mendakwa saya, Anda akan didakwa di akhirat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habib Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara selama 5 tahun. Minta kepada majelis hakim yang mulia untuk menyampingkan tuntutan jaksa penuntut umum, ya, karena fakta-fakta persidangan tidak seperti itu. Negara kita memang negara yang demokratis. Semua orang punya hak untuk bicara apa saja asal tidak menyinggung suku, ras, dan agama. Tapi biarpun bebas berbicara apa saja, ada kelembagaan yang harus dilindungi dari hinaan dan caci maki. Dan menurut Bahar, kalau dulu ulama-ulama Arab tidak datang ke Indonesia, maka sampai sekarang duduk masih menyembah pohon. Ya sebenarnya nggak ada yang baru dari ucapan-ucapan Bahar ini. Dari dulu orang ini emang cenderung provokatif dan suka ngehina orang lain. Jangan mengatasnamakan agama atau membela agama dengan cara caci maki. Kalau begini yang dibilang akhlak Nabi ini Rizik Bahar. Orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab adalah contoh terkenal dari mereka yang jualan nasab atau garis keturunan untuk kepentingan pribadinya mereka sendiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Habib Bahar saat sidang tuntutan di PN Bandung pada Kamis 28 Juli 2022. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jabar menuntut Habib Bahar bin Smith dengan pidana kurungan penjara selama 5 tahun. Tuntutan terhadap Bahar dibacakan KPU Kejati di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Ire Martadinata, Kota Bandung, pada Kamis 28 Juli. Menuntut terdakwa Habib Bahar bin Smith dengan pidana penjara selama 5 tahun, kata JPU. Pendukung dan keluarga Bahar yang hadir di ruang sidang sontak berteriak dan menyebut tuntutan terhadap Bahar tidak adil. Dalam tuntutannya, JPU menilai jika Bahar bersalah melakukan penyebaran berita bohong saat ceramah di Margahayu, Kabupaten Bandung. Bahar dianggap melanggar sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Junto pasal 55 KUHP. Habib Bahar mulai disidangkan dalam perkara ini sejak bulan April lalu. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jabar mendakwa Habib Bahar bin Smith menyebarkan berita bohong atau hoaks saat ceramah di Margasi, Kabupaten Bandung. Dakwaan terhadap Bahar dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Ire Martadinata, Kota Bandung. JPU juga menyebut Bahar menyampaikan ceramah yang isinya berita bohong kepada ribuan jemaah saat perayaan Maulid Nabi Muhammad di Kampung Cibisoro RT 3 RW 8 Desa Nanjung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung pada 10 Desember 2021, lalu memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja membuat keonaran di kalangan masyarakat, kata JPU Suharja. Dalam jawabannya, Bahar membahas soal Nabi Muhammad serta Maulid Nabi Muhammad. Namun di pertengahan ada isi ceramah yang melenceng. Ceramah itu pun direkam oleh para jemaah, salah satunya Tautan Rustandi yang turut jadi terdakwa dalam perkara ini. Total mereka menggunakan ponsel yang hasil rekaman diunggah ke akun YouTube dengan nama Tautan Rustandi Channel. Video ceramah Bahar berdurasi 50 menit 12 detik. Itu diunggah ke YouTube dengan judul Menggelegar Ceramah Terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di Kota Bandung, Lautan Jamaah. Dalam dakwahnya, video itu tersebar dan diketahui masyarakat luas. Adapun isinya berupa informasi bohong atau hoaks soal pembantaian Laskar FPI. Suharja juga mengatakan isi ceramah Bahar yang melenceng itu yakni menyebut para Laskar FPI dibantai, disiksa, dikuliti, dibakar hingga dicopot kukunya. Informasi itu, kata jaksa, nyatanya tak benar-benar. Kan fakta dan nyatanya bahwa tidak ada luka-luka akibat penganiayaan
dicopot kukunya, dikuliti, bahwa terhadap 6 pengawal Rizik Syihab di res area KM 50. Agar arah Jakarta yang benar adalah hanya ada 2 luka tembak. Kemudian JPU juga membacakan ceramah Bahar bin Smith yang isinya mengenai Rizik Syihab yang ditangkap karena menggelar kegiatan Maulid Nabi. Padahal kata jaksa, informasi itu tidaklah benar. Jaksa menilai video dan isi ceramah bahasa itu bersifat provokatif sehingga dapat menyulut amarah umat Islam dan juga para ulama serta menimbulkan kegaduhan, bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Padahal fakta sebenarnya Rizik dihukum bukan karena Maulid Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Rizik dihukum dalam kaitan perkara pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan Rumah Sakit Umi. Menyatakan perbuatan bahwa resmi itu melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 28 ayat 2 Jonto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1. Pidana Habib Bahar bin Smith menolak keras tuntutan jaksa, yaitu tentang tuntutan 5 tahun penjara yang diajukan oleh JPU Kejati Jabar dan Kejati Bali Bandung. Pria yang identik dengan rambut yang gondrong itu bersikeras tidak bersalah dengan lantang. Dia menyatakan tidak bersalah dalam perkara menyebar kabar bohong atau hoaks. Dia menyatakan siap dihukum mati jika memang bersalah. Habib Bahar menyatakan akan menuntut keadilan, juga menyampaikan pledoi atas tuntutan jaksa pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Kembang Bogor itu mengingatkan jaksa bahwa kelak di akhirat akan dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan lebih bakal itu direspon oleh kerabat dan para pendukung yang hadir di ruang sidang dengan teriakan takbir. Bahkan sebagian pendukung Habib Bahar menghardik tim JPU Kejati Jabar dan juga Kejati Bali Bandung. Hakim Dodong Rusdani pun mengingatkan Habib Bahar lebih untuk tenang dan menghormati persidangan. Habib Bahar saat sidang tuntutan di PN Bandung pada Kamis 28 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jabar menuntut Habib Bahar bin Smith dengan pidana kurungan penjara selama 5 tahun. Tuntutan terhadap Bahar dibacakan KPU Kejati di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Ire Marta Dinata, Kota Bandung, pada Kamis 28 Juli. Menuntut terdakwa Habib Bahar bin Smith dengan pidana penjara selama 5 tahun, kata JPU. Pendukung dan keluarga Bahar yang hadir di ruang sidang sontak berteriak dan menyebut tuntutan terhadap Bahar tidak adil. Dalam tuntutannya, JPU menilai jika Bahar bersalah melakukan penyebaran berita bohong saat ceramah di Margahayu, Kabupaten Bandung. Bahar dianggap melanggar sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Junto pasal 55 KUHP. Habib Bahar mulai disidangkan dalam perkara ini sejak bulan April lalu. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jabar mendakwa Habib Bahar bin Smith menyebarkan berita bohong atau hoaks saat ceramah di Margasi, Kabupaten Bandung. Dakwaan terhadap Bahar dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Ire Marta Dinata, Kota Bandung. JPU juga menyebut Bahar menyampaikan ceramah yang isinya berita bohong kepada ribuan jemaah saat perayaan Maulid Nabi Muhammad di Kampung Cibisoro RT 3 RW 8 Desa Nanjung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung pada 10 Desember 2021, lalu memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja membuat keonaran di kalangan masyarakat, kata JPU Suharja. Dalam jawabannya, Bahar membahas soal Nabi Muhammad serta Maulid Nabi Muhammad. Namun di pertengahan ada isi ceramah yang melenceng. Ceramah itu pun direkam oleh para jemaah, salah satunya Tautan Rustandi yang turut jadi terdakwa dalam perkara ini. Total mereka menggunakan ponsel. Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya.